Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu. Allah mempertemukan kita di salah satu taman dari taman-taman surga. Meskipun kondisinya saat ini hujan, tidak menyurutkan langkah kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sejatinya adalah rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaith min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan ini sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Kita ketahui bahwasannya dengan hujan ini tanaman-tanaman menjadi tumbuh. Hewan pun merasakan bagian dari nikmat ini. Tempat-tempat yang tandus pun juga demikian. Maka ketahuilah sejatinya hujan ini adalah rizki untuk kita, rizki untuk hambanya, rizki untuk makhluknya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dalam surat Az-Zariyat ayat 22 disebutkan wa fis sama, dan di langit itu rizqukum, terdapat rizkimu. Yang dimaksud di sini adalah hujan. Ini termasuk rizki dari Allah yang diturunkan untuk kita semua. Maka sudah selayaknya ketika Allah Jalla wa'ala berikan rizki kepada kita, Allah turunkan rahmatnya untuk kita, bukan malah menjadikan kita semakin enggan dan malas beribadah, tetapi menjadikan kita lebih semangat lagi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Betapa banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah kepada Allah, mereka menyatakan dirinya sebagai mukmin mukminah, tetapi ketika turun hujan, sholatnya sudah semakin kendor, bacaan Al-Qur'annya sudah semakin kendor, kegiatan-kegiatan amaliyahnya pun semakin kendor.
Padahal sekali lagi hujan ini rahmat dari Allah. Ini rizki minallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan air yang turun ini menjadi keberkahan untuk kita, menjadi sebab keberkahan untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis, yang mana hadis yang mulia ini menjadi pijakan kita dalam kajian pada malam hari ini. Hadis ini sering dibahas oleh para ulama, begitu pula para asatid, bahwasannya an Atha bin Abi Rabbah, dari Atha bin Abi Rabbah, beliau menyebutkan qala li Ibnu Abbas berkata kepadaku, ala urika mra'atan min ahlil jannah, maukah kalian aku tunjukkan kepada wanita penghuni surga? Qultu bala, aku katakan iya tentu saya mau. Qal hadhil mar'atus sauda, ini adalah wanita hitam. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan wanita ini mengatakan, inni usra'u, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menderita penyakit ayan. Wa inni atakasyafu fad'ullaha li, dan auratku tersingkap ketika penyakitku ini kambuh. Fad'ullaha li, maka berdoalah kepada Allah untukku. Qal, maka Nabi kita menjawab, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau engkau mau sabar bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki, dan kalau engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkanmu. Kaum muslimin yang berbahagia, pada hadis yang mulia ini Nabi memberikan pilihan kepada wanita ini. Jika engkau bersabar, kata Nabi, bagimu surga. Dan apabila engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Artinya jawaban yang kedua ini bisa jadi sembuh dan bisa jadi belum. Karena Nabi masih mendoakan. Nabi tidak mengatakan saya akan berdoa kepada Allah dan setelah itu langsung sembuh. Lah. Tapi sampai aku akan berdoa kepada Allah, akan meminta kepada Allah supaya menyembuhkanmu. Faqalat, maka wanita ini lebih memilih asbir, aku akan bersabar. Faqalat inni atakasyafu fad'ullah an la atakasyafa. Maka wanita ini mengatakan, jika penyakitku ini kambuh, auratku tersingkap, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar auratku ini tidak tersingkap. Kaum muslimin yang berbahagia, ada ibrah yang luar biasa di sini, bahwasannya wanita ini sangat menjaga auratnya, dan wanita ini lebih memilih surga. Dan yang dia pilih tadi adalah sabar. Sekali lagi, ini hadis yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.
Dan sungguh aku akan uji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, dari kelaparan, kekurangan harta, jiwa kalian dan buah-buahan. Allah sudah menyebutkan Allah pasti akan menguji kita semua, mau tidak mau. Ini ujian yang pasti akan terjadi kepada kita ya. Ini ujian yang pasti akan dihadapi dan dilalui oleh manusia. Baik itu rasa lapar, baik itu kekurangan harta, ketakutan pada jiwa mereka dan lain sebagainya. Ini akan menimpa semua manusia. Sebagaimana wanita tadi dituji oleh Allah, Allah berikan ujian kepadanya berupa rasa sakit. Dan masing-masing manusia akan mendapatkan ujian yang berbeda-beda. Ada yang sakitnya level rendah, ada levelnya tingkat parah, ada yang sangat parah. Ada yang diuji oleh Allah dengan kekurangan hartanya. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan banyak hartanya. Ada orang yang diuji dengan kekurangan atau tidak ada makanan di rumahnya dan lain sebagainya. Ini akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Tapi dalam akhir ayat tersebut Allah sebutkan wabasyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Mau tidak mau kita akan diuji oleh Allah. Dan ini pasti. Nabi saja diuji. Ya, Nabi saja diuji oleh Allah. Apalagi kita. Dan ketahuilah, Rasul pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, bahwasanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala, wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Apa kata Nabi? Al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang ujiannya, orang yang akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang berat, yang paling berat bahkan adalah pertama golongannya para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang di bawahnya, stripnya di bawah nabi. Kemudian stripnya di bawah ini lagi. Terus seperti itu. Dan kata Nabi, fayubtalar rajulu ala hasabi dini. Dan seseorang itu akan diuji sesuai kondisi agamanya. Artinya apa di sini? Semua orang akan diuji, tapi kadar ujiannya berbeda-beda. Tingkatannya beda-beda. Lah nek agamane tambah apik, berarti ujiannya tambah abot. Berarti nek kira-kira gak pengen diuji abot, agamane kudu rendahan wae gitu. Wis agamaku tak sing ala kadare wae ben ujiane ala kadare gitu. Apa kudu ngono? Semua orang akan diuji sekali lagi, tapi ujiannya sesuai kadar agamanya, kata Nabi. Fayubtalar rajulu ala hasabi dini, fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Apabila agamanya kokoh kuat maka semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqah. Apabila agama, kondisi keagamaannya, kualitasnya itu kok apa bahasanya ya, gak patek kokoh, lemah, maka ya begitu pula ujiannya. Kemudian ubtuliya ala hasabi dini fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi ala radhi ma alaihi khati'ah. Dan ketahuilah, seseorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa.
Artinya apa? Ketika orang itu semakin tinggi kualitas agamanya, Allah uji dengan sesuatu yang berat. Agar apa? Agar ketika dia berjalan di atas muka bumi ini, agar dia ketika nanti meninggal dunia tidak ada dosa yang ada pada diri orang tersebut. Semakin bagus agamanya, semakin berat ujiannya. Karena Allah sayang kepada dia, maka Allah berikan ujian di dunia agar dosanya habis. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Hingga orang ini terus diuji hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Bersih semuanya. Inilah ma'asyiral muslimin yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun bisa pengen ujian apa atau enteng nek ini? Lebih baik diuji sesuatu yang berat di dunia daripada diuji yang berat di akhirat nanti. Karena orang-orang yang diuji sesuatu yang berat di dunia ini adalah sebagai penggugur dosa-dosa. Semakin kuat iman, semakin berat cobaan. Ya, semakin kuat iman, semakin berat cobaan. Tapi disinilah sejatinya Allah cinta kepada mereka. Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya balasan terbesar dari ujian itu ya dari sesuatu yang berat. Beratnya balasan sesuai dengan beratnya ujian. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian ini. Semakin berat ujian, semakin besar pahalanya. Ini yang Allah berikan. Maka semakin berat ujian yang kita peroleh orang-orang yang beriman, maka sejatinya semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa innallah, sesungguhnya Allah itu idza ahabba qauman, kalau cinta pada kaumnya, kalau mencintai kaumnya, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Jadi jangan dikira orang diuji itu wah Allah gak sayang sama saya. Lah, bukan demikian. Semakin Allah uji, Allah itu cinta sama mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang sholat 5 waktu iya, puasa iya, sedekah iya, kok ujian gak mari-mari malahan. Inilah sejatinya Allah ingin meningkatkan kualitas atau Allah ingin meninggikan derajat orang tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahur ridho. Kalau dia ini ridho, Allah pun ridho pada mereka. Faman sakhita falahus sakht. Adapun mereka yang murka, tidak suka pada ujian tersebut, maka Allah murka kepada mereka. Inilah kaum muslimin yang berbahagia. Semakin berat ujian kita, maka sejatinya Allah itu semakin sayang sama kita. Allah tak semakin cinta pada kita. Seberat apapun ujian yang kita dapatkan, seberat apapun masalah yang kita peroleh, bersabarlah karena sejatinya Allah sedang ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin mengangkat derajat dan kedudukan kita. Dan sekali lagi, ujian masing-masing orang berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang diuji dari hartanya, ada yang diuji dari keluarganya, ada yang diuji mungkin ya hartanya banyak, keluarganya baik, diuji di jabatan, dan lain-lain. Ini macam-macam. Tapi sejatinya semua ujian-ujian yang datang ini adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah cinta pada hambanya, Allah akan menguji.
Nggak dibiarkan saja. Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak akan mungkin Allah membiarkan orang-orang yang sudah berkata qalu amanna, aku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Lah, pasti diuji. Mau nggak mau ini kita pasti diuji. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, wa idza 'azumatil mihnah, ketika cobaan itu semakin berat, kana dzalika lil mu'mini shalih sababan li'uluwid darajah wa 'azimil ajr. Bahwa cobaan yang semakin berat yang menimpa seorang mukmin yang soleh itu tujuannya adalah sababan li'uluwid darajah, sebab untuk meninggikan derajat mereka dan mereka semakin mendapatkan besarnya ganjaran dari ujian tersebut. Jadi kalau kita diuji sesuatu yang berat, jangan mengira wah Allah nggak sayang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, cobaan yang berat itu, ya, besarnya cobaan itu lebih berat lagi. Karena dzalika lil mu'mini shalih, hal itu bagi orang-orang mukmin yang soleh, sababan li'uluwid darajah, sebab diangkatnya derajat mereka, wa 'azimil ajri, dan besarnya pahala untuk mereka. Makanya tadi kita katakan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Nabi katakan ya para nabi. Nabi diuji dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, karena ketahuilah beratnya, besarnya ujian itu untuk meninggikan derajat mereka, untuk memberikan pahala yang besar bagi mereka. Para nabi, para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka, orang yang mengikuti berikutnya lagi, terus mereka akan diuji dengan sesuatu yang berat. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita tidak ada seujung kuku bahasanya bila dibandingkan dengan ujian-ujian para nabi-nabi terdahulu. Begitu pula para sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Kalau Nabi kita lihat, ya, kisahnya Nabi Muhammad bagaimana, kisahnya Nabi Ibrahim bagaimana, begitu pula nabi-nabi yang lainnya. Berat, tapi inilah cobaan yang semakin berat akan senantiasa menimpa seorang mukmin yang soleh. Tujuannya adalah untuk mengangkat kedudukan dan derajat mereka, dan agar mereka semakin mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi ono syaratnya tadi pada firman Allah yang kita sebutkan tadi, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. In radiya falahur ridho, atau faman radiya falahur ridho, kalau mereka ridho, mereka sabar menerima, maka mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi bila mereka murka, mereka enggak rela, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya, sabar ini sekali lagi perintah Allah. Bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu. Ini Allah yang merintahkan. Bersabar atas apa yang menimpa kita, bersabar atas apa yang terjadi pada kita. Seberat apapun itu, ini ujian dari Allah. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin, ya, memuliakan kita, menghapus dosa-dosa kita. Hatta yamshi 'alal ardi ma'alaihi khati'ah, sampai kita lewat atau berjalan di muka bumi, yamshi 'alal ardi ma'alaihi khati'ah, tidak ada satupun dosa pada diri kita.
Ini yang diinginkan. Maka bersabarlah atas apa yang menimpa kita, hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Mudah-mudahan dengan itu dosa-dosa kita akan dihapuskan semuanya oleh Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan sabar itu adalah al-imsak atau menahan. Dan kata Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan fas-sabru habsun nafsi 'anil jaz'i wal lisa 'anit tashakki wal jawarih an latmil khududi wa syakkis thiyabi wa nahwihima. Kata beliau, sabar itu ya habsun nafsi 'anil jaz'i, menahan diri dari gerutu. Gerutu itu apa kalau kita? Gerutu itu apa ya? Gremeng ya. Sabar itu habsun nafsi 'anil jaz'i, menahan diri kita dari menggerutu. Wal lisani 'anit tasyakki, dan lisan dari mengeluh. Wal jawarih an latmil khudud, dan menahan anggota badan dari menampar pipi. Wal jawarih ya tadi an latmil khudud wa syakkis thiyabi, dan merobek-robek baju. Wa nahwihima, dan selain dari keduanya. Ini sabar. Jadi nek dikai ujian ya, contoh ujian sandal ilang, ya ora usah ngrutu. Ngrutu iku aduh ilang. Nah, ini kan termasuk ngrutu ya. Lahan lisan kita dari hal tersebut. Oh ya wis, berarti si ono sing butuh ya. Tapi ya karo mesem aja karo muring-muring ya. Try ono sing butuh. Nah, enggak. Bersabar, ini sabar gitu. Kalau kita muring-muring sih, lah itu berarti kita sudah enggak sabar. Karena fasabru habsun nafsi anil jaz'i wal lisani anit tasyakki. Lisan kita ini kita tahan dari ngeluh, dari gerutu, ini kita tahan benar-benar. Dan kadang ada orang yang ditinggal mati keluarganya sampai menampar-nampar pipi, menyobek bajunya, menjambak rambutnya, dan lain sebagainya. Itu enggak sabar. Ya, ini tidak termasuk kesabaran. Karena sekali lagi fasabru, kata Ibnu Qayyim, disebutkan dalam Iddatus Sabirin atau Iddatus Sabirin, beliau menyebutkan tadi, sabar itu menahan diri dari gerutu, lisan dari mengeluh, kemudian anggota badan dari menampar pipi, merobek baju, dan perbuatan yang semisal itu. Ini baru dikatakan sabar. Berarti sabar iku ora gur lisan tok, tapi juga ati enggak ngerasa gelo, lisan ora gerutu, anggota badan enggak memukul diri kita melakukan tindakan-tindakan yang enggak bener. Iki sabar. Berarti sabar iku ora gur sabar. Gak gur lisan tok, tapi 3 anggota badan ini, lisan, hati, dan anggota tubuh kita, itu baru dikatakan sabar. Jadi sabar itu gak cuma lisan tok, la, tapi 3 anggota badan ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian sabar itu ada 3, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini kata Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan dalam syarah salah satu usul, beliau menyebutkan bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam melakukan ibadah. Ibadah itu ya kudu sabar, salat ya kudu sabar, enggak sabar ngelek sing pendek-pendek tok. Traweh enggak sabar ya ngelek sing kuluhuwai. Ya. Itu kalau enggak sabar, maka ibadah ya kudu sabar. Puasa ini ibadah kudu sabar. Dari yang namanya sabar, yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, sabar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sahan diri kita, bersabarlah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah.
Apapun yang menimpa kita ini takdir dari Allah, maka bersabarlah. Ya. Bersabar atas apa yang menimpa kita semuanya. Entah itu hal yang menyakitkan, gangguan dan lain sebagainya, bersabar atas ini semua. Tentunya kita juga ikhtiar disertai dengan usaha. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan sering disampaikan bahwasanya sabar itu di awal bukan di akhir. Sabar itu saat terjadinya musibah, saat itu pula kita diperintahkan bersabar. Bukan ketika selang 1 minggu, 1 bulan, 2 hari, 3 hari, enggak. Tapi ketika musibah itu terjadi pada kita, kita bersabar. Ketika saat itu pula kita bersabar. Karena innamas sabru 'indas sadmatil ula. Sabar itu ada pada hentakan pertama, atau sabar itu ketika di awal musibah. Enggak selang 1 minggu, enggak selang 1 bulan. Di saat itu pula ada keluarga kita meninggal, ya sabarnya saat meninggal ini enggak selang 1 minggu, 1 bulan. Dulu waktu kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin pernah kita sampaikan bahwasanya dari Anas bin Malik Nabi pernah bersabda, ya. Ini dari Anas. Anas mengatakan Nabi itu marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi pernah jalan melewati seorang wanita nangis di sisi kuburan. Apa kata Nabi? Ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Qalat ilaika anni, kata wanita tadi, ya, menjauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, engkau belum merasakan musibah yang saya alami. Menjauhlah engkau dariku, kata wanita ini, sesungguhnya engkau belum merasakan musibah dan belum tahu. Engkau belum merasakan musibah ini. Menjauhlah engkau, kata wanita ini. Walam ta'rifhu, dan wanita ini enggak tahu kalau yang ngomong tadi adalah Nabi. Faqila laha, maka ada orang yang mengatakan kepada wanita ini, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah tadi yang ngomong itu adalah Nabi. Fa'atat baban Nabi, maka wanita ini segera mendatangi rumah Nabi. Falam tajid 'indahu bawwabina faqalat lam a'rifka. Kemudian wanita ini mendatangi rumah Rasul, kemudian tidak dapat atau dia tidak mendapati yang menghalangi dia masuk dalam rumah Nabi. Kemudian disampaikan, ya, faqalat lam a'rifka, aku tidak mengenalmu. Faqal, kata Nabi, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu di awal musibah. Itu sabar. Dan ini juga ada ibroh. Kadang kalau kita nasihati orang ditimpa musibah itu, Pak sabar, wong sabar. Nah, kadang kan gitu. Sampean nggak ngerasakno, sampean roh rasane, penak ngomong. Ini juga sudah ada nih contohnya di zaman Nabi. Wanita ini tidak disebutkan namanya, ya. Wanita ini di zaman Nabi juga mengatakan, ya, qalat ilaika anni, menjauhlah engkau dariku, fa innaka lam tusab bi musibati, engkau belum merasakan musibah yang menimpaku. Sudah pergi sana. Padahal Nabi cuma menyampaikan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Nabi menasihati 2 hal ini, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Ini yang Nabi sampaikan kepada wanita tadi. Tapi memang yang namanya sesuatu ujian itu berat, ya. Berat memang. Makanya kadang-kadang ketika kita nasihati orang yang terkena musibah, kadang mereka ojo sabarlah gitu. Sampai ra ngrasakno. Ini kadang terjadi. Tapi inilah sejatinya memang agama kita adalah ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat.
Dibangunnya agama ini salah satu pondasinya adalah nasihat ini, perintah untuk menasihati. Sebagaimana Allah sampaikan bahwasanya orang-orang di antara orang yang tidak rugi adalah orang yang saling menasihati. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, innal insana sesungguhnya manusia lafi khusrin dalam kerugian illal ladzina amanu kecuali mereka yang beriman wa amilus solihat beramal soleh wa tawasau bil haqqi saling menasihati dalam kebenaran wa tawasau bis sabr dan saling menasihati dalam kesabaran. Lah orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran ini Allah kecualikan mereka dalam kategori orang-orang yang rugi. Maka kalau kita ingin dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak rugi, berarti kan ini termasuk orang yang beruntung. Kalau nggak rugi kan untung sudahan. Apa balik modal? Ya, untung mereka ini, untung. Siapa? Orang-orang yang senantiasa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan bagi mereka yang bersabar mendapatkan kecintaan oleh Allah, mendapatkan kecintaan Allah, maka bersabarlah. Maka ingatlah ketika seseorang menasihati saudaranya, dan ini salah satu hakul muslim alal muslim, faidastan sohaka fansohlau. Kalau mereka minta nasihat, nasihati. Ini hakul muslim alal muslim. Ketika mereka saling menasihati, kemudian saudaranya ini menjadi bersabar, sebenarnya orang-orang yang sabar akan dicintai oleh Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah sebutkan bahwasanya wallahu yuhibbus sabirin, Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Ini Allah yang menyebutkan dalam surat Ali Imran, Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, kita ingin dicintai oleh Allah, bersabarlah atas musibah, atas apapun yang sedang menimpa kita. Seberat apapun cobaan itu, sejatinya ini adalah salah satu wasilah, salah satu hal yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah manakala kita bersabar. Manakala kita bersabar atas ujian-ujian ini, maka bersabar itu kunci dalam menjalankan ketaatan. Bersabar. Kalau penuntut ilmu, kalau belajar, sabar. Memang ini menjalankan ketaatan kepada Allah dan butuh kesabaran, waktu yang lama, kesabaran, terus ini dilakukan. Kalau nggak sabar sudah berhenti mereka. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang yang belajar tahsin, belajar baca Al-Quran, huruf hijaiyah, itu kadang-kadang gampang merotoli. Kenapa demikian? Karena ini berat. Lawang kadang terai ilat wis ilat tuwo, kon molak malik kan ya rada angel. Ya. Kadang nek wis gak sabar lagi oleh telung pertemuan protol. Pertemuan pertama full, pertemuan kedua ilang sak pertelone. Pertemuan berikutnya ilang setengah. Pertemuan berikutnya karek siji loro telu. Butuh kesabaran memang. Ini gak gampang. Ya, menjalankan ketaatan pun ini butuh kesabaran. Tapi ketahuilah, ketika mereka bersabar, wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta orang-orang yang sabar. Maka berat ini sabar ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini pahala tanpa batas Allah siapkan. Bagi siapa? Bagi mereka yang sabar. Ini pahalanya tanpa batas. Ya.
Tapi untuk mendapatkannya juga gak ono watese. Soale sabar gak ono watese. Sebagian orang mengatakan sabar iku ono batesi. Lah, sabar gak ono batesi. Makanya pahalanya tanpa batas juga. Kalau mereka bisa bersabar, jadi sabar itu gak sabar iku ono watesi. Nah, enggak ada sabar itu batasannya. Dan mereka ketika mampu bersabar, Allah sebutkan innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang mereka ajrohum bighairi hisab. Allah cukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah berikan pahala kepada mereka tanpa batas. Dan pada surat An-Nahl ayat 96 Allah berfirman wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ada pahala yang lebih besar, pahala yang lebih baik untuk mereka yang mampu bersabar. Tapi sekali lagi, sabar bukan perkara yang mudah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar adalah sebab datangnya pertolongan dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Artinya apa? Di antara sebab datangnya pertolongan dari Allah, manakala seorang mukmin menjalankan ibadah mereka, salat mereka, dan kesabaran mereka, inilah yang akan menghasilkan. Maka bersabar, tapi sekali lagi sabar itu berat, gak gampang sabar ini. Bagaimana agar kita bisa bersabar? Mengingat pahala yang begitu besar, pahala tanpa batas. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, agar kita bersabar, yaitu membiasakan. Dibiasakno. Innamal ilmi ta'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu didapat dengan belajar, dan sabar akan diraih dengan melatih dirinya untuk sabar. Dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Latih terus diri kita untuk bersabar. Makanya agar bisa bersabar, latih lisan kita agar tidak mengucapkan perkataan yang gak enak. Latih hati kita agar tidak menggerutu, hati kita tidak merasa agak gimana. Coba dihilangkan hal-hal yang demikian. Ya, tahan lisan kita. Ini melatih. Karena gak akan mungkin bisa sabar kalau gak dilatih. Jadi dilatih terus. Kemudian yang kedua, agar kita bisa bersabar, yakinlah bahwasanya apa yang Allah tentukan untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita menyukai sesuatu, boleh jadi kita mengharapkan sesuatu. Wah, ini saya pengennya ini. Padahal sejatinya wa huwa syarrul lakum, itu buruk untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an, dan boleh jadi kita membenci sesuatu. Padahal itu khairul lakum, baik untuk kita. Kita nggak tahu kok ibrah dari semua ini. Dari ujian-ujian ini kita nggak tahu ibrah, pelajaran yang bisa kita petik apa. Makanya kita diperintahkan bersabar. Sabar atas ini semua. Kesabaran Ummu Salamah atas meninggalnya suaminya, ibrahnya dia kemudian dilamar oleh Rasulullah SAW dan dinikahi. Ini ibrah yang besar, ibrah yang luar biasa.
Dan masih banyak lagi kalau kita perhatikan kisah-kisah terdahulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya baik, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak didapati kecuali pada orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan sebuah kesenangan, ia bersyukur, baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau ada sesuatu yang buruk menimpa dia, kesusahan menimpa dia, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu baik pula. Maka sifat seorang mukmin ketika diuji sabar, ketika dapat nikmat syukur, sudah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasannya seorang kalau ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ujian pada kita, coba kita ingat-ingat kembali pahala yang besar yang Allah siapkan atas hal tersebut. Ujian itu menghapus dosa kita, ujian itu mengangkat derajat kita, ujian itu bukti kecintaan Allah, atau ujian itu salah satu bukti Allah mencintai kita semua. Kalau kita paham akan ini, kita akan senantiasa legowo, ya, hati kita akan menerima, lisan kita enggak menggerutu, tangan kita tidak menampar memukul diri kita, lah, kita akan bersabar karena ada pahala besar yang menanti kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat khususnya pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.